Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita terus dibangun. Iman kita diteguhkan dan dikuatkan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan itulah sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman bagi hidup kita. Sebab firman Tuhan kebenaran yang memerdekakan akan kita. Dan bahkan lebih lagi, firman Tuhan yang menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan yang mengurapi kita, Tuhan yang menyingkapkan, mengajarkan kebenaran firman-Nya atas kita semua. Sehingga kita bisa menangkap pesan Tuhan, mengerti akan kehendak Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, atas begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu dan urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap rema yang dari Tuhan. Menangkap pesan Tuhan bagi hidup kami. Dan lebih lagi kami juga bisa melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Amsal 4 ayat 23. Saya bacakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat dikasih Tuhan, Amsal mengingatkan kita untuk kita menjaga hati kita. Dikatakan, dengan segala kewaspadaan, nggak tanggung-tanggung nih. Siaga penuh, siaga satu. Artinya kenapa kok sampai sedemikian? Karena dari hati ini terpancar kehidupan. Kenapa harus dijaga sedemikian rupa? Karena sesungguhnya hati ini sangat-sangat sensitif. Bukan hanya sensitif, sangat-sangat mudah hancur, mudah pecah. Ada yang menggambarkan hati itu kayak gelas kaca. Ketika jatuh hancur, mungkin ditempel-tempel masih bisa. Tetapi tidak bisa pulih seutuhnya. Wah, ngeri ya. Dan hati ini juga menentukan kehidupan. Dikatakan dari situlah, dari mana? Dari hati itulah terpancar kehidupan. Jadi kalau orang itu seneng, wajahnya itu kelihatan. Hidupnya memancarkan penuh sukacita. Ada keceriaan, gampang tersenyum gitu ya. Sebaliknya kalau orang itu hatinya sedang galau, hatinya penuh dengan kekecewaan, mungkin kebencian, kemarahan, yang terjadi apa? Ekspresi yang nampak, yang terpancar keluar, yaitu wajahnya kalau orang bilang kayak ditekuk-tekuk gitu ya. Artinya apa? Nggak ada damai, nggak ada sukacita. Kita rugi sendiri sebetulnya. Hati-hati, jaga hatimu dengan hati-hati. Orang kalau hatinya terluka, itu contoh aja nih ya. Kalau orang sedang hatinya terluka, lebih senang musik yang gimana? Yang sukacita atau yang sedih? Kebanyakan orang suka yang sedih-sedih malahan. Kenapa? Tanpa disadari justru dia menikmati akan luka hatinya itu. Hati yang luka itu pengennya kayak orang Jawa bilang dielus-elus gitu ya. Tetapi sesungguhnya kalau kita menyadari, mengetahui kebenaran, ketika kita terluka, ketika kita dikecewakan, ketika kita ini mungkin ngerasa bahwa kita ini ditinggalkan, mungkin kita merasa bahwa banyak hal yang membuat kita ini sedih gitu ya. Apapun itu, sadari bahwa Tuhan ingin supaya kita ini hidup dalam damai dan sukacita. Mungkin kita dijahati orang. Mungkin ada yang menzolimi kita. Mungkin ada yang membenci kita. Mungkin ada yang nggak suka dengan kita. Kita mengajarkan apa?
supaya kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi artinya begini, kalau engkau dikecewakan, kalau engkau dibenci orang, kalau ada orang gak suka dengan engkau, jangan ikut-ikutan dengan hal yang sama. Ingat, iblis bermain di sana. Ya, iblis mencoba memainkan perasaan kita. Ya, mungkin ada orang yang katakanlah entah sengaja atau tidak menyinggung perasaan kita, menyinggung hati kita, sehingga kita menjadi marah, menjadi benci, kecewa. Sadari, kita nggak boleh simpan itu. Itu sampah. Ya, itu sampah di hati kita. Buang semua itu. Ketika kita menyadari bahwa kita sedang, kok aku kok nggak ada damai ya? Kok aku lihat dia kok inginnya marah terus ya? Kalau lihat dia kok inginnya menjauh ya? Hati-hati. Ya, karena sekali lagi Amsal katakan dari hati terpancar kehidupan. Apa yang keluar, yang nampak keluar itu bermula dari dalamnya seperti apa. Kalau hati seseorang sudah dipenuhi kekecewaan, kebencian, ketemu sama orang yang ngecewain dia gimana? Adakah damai? Adakah sukacita? Nggak ada. Padahal kita anak-anak Tuhan hendaklah membawa damai. Hendaklah hidup kita dimanapun memancarkan terang. Bukan sebaliknya. Tapi iblis selalu ingin memanfaatkan ini. Hati orang ini dikendalikan dengan kesedihan-kesedihan, dengan kekecewaan. Terus dikompori, terus dibuat semakin hari semakin makin parah gitu ya. Mungkin masalahnya kecil seperti hanya api yang kecil. Terus dikipasi makin besar. Dan orang menikmati tanpa sadar. Cuma dikasih Tuhan, ketika kamu merasakan itu, aku kok makin jengkel sama si A itu ya, misalnya gitu ya. Sadari sekarang, ambil sikap, jangan mau dikendalikan. Iblis sedang bermain di sana. Tuhan mau engkau membawa damai. Ayo coba kalahkan apa yang jahat itu dengan kebaikan. Dengan apa? Mendoakan orang yang kau benci. Coba deh, ya jangan sampai hatimu dikuasai kebencian. Sebaliknya, biarlah hatimu melimpah dengan pengampunan, hatimu melimpah dengan damai, hatimu melimpah dengan sukacita, hatimu melimpah dengan hal-hal yang positif. Sehingga ketika engkau ketemu dengan orang yang benci engkau tidak ada beban, bahkan kau bisa tersenyum. Nah, itu yang mengalahkan akan yang jahat itu. Mari saya mengajak kita semua, coba dikasih Tuhan. Yuk, jaga hatimu. Jangan sampai terluka. Jangan sampai hancur seperti yang saya katakan gelas tadi ya. Tapi jaga hati dengan sungguh-sungguh. Supaya hati kita berkenan di hadapan Tuhan. Penuh damai, penuh sukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini menegur dan mengingatkan kami. Mungkin ada di antara kami yang merasakan hati kami sakit. Hati kami terluka, kecewa, benci. Mungkin ada pahit hati. Tapi hari ini Tuhan, biarlah firman ini Tuhan menegur kami, mengoreksi kami. Untuk kami tidak dikendalikan oleh semua itu. Sebaliknya Tuhan, Engkau memberikan damai sejahtera. Biarlah kami berani melangkah untuk melepaskan diri dari itu. Untuk kami melepaskan pengampunan, mengasihi dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami, tuntun kami Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan sukacita. Berkat-berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, kesehatan, kekuatan. Semuanya menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat dan maju terus dalam iman dan pengharapan. Ingat, jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.